lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program Belanja Masalah untuk mencari solusi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dan kali ini saya kembali lagi di Pulau Dom setelah sebelumnya episode kita itu saya ada juga di Pulau Dom. Dan kali ini saya bersama dengan seorang narasumber anak muda asli Pulau Dom yang luar biasa smart. Dalam masa mudanya ia melakukan satu perubahan yang ada di Papua Barat Daya, dan saya sapa langsung saja Bung Joyce. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Sehat? Sehat, baik. Wah, ini mukanya berseri-seri ya. Dan kita berada di belakang ini ada Goa Jepang yang sudah viral luar biasa. Tema kita di saat ini yaitu potensi wisata sejarah di Pulau Dom. Dan langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Sebelumnya mungkin Bung Joyce bisa memperkenalkan diri, nama lengkapnya, dan aktivitas hari ini sedang melakukan apa, dan mungkin sebelumnya juga di organisasi atau di masyarakat dipercayakan sebagai apa, biar kita tahu Bung Joyce itu orangnya seperti apa. Silakan. Oke, nama lengkap saya tuh Joas Colin Robinson Manobi, atau biasa dipanggil Jo. Sehari-hari itu panggil Joyce. Saya salah satu anak muda yang mengelola travel ya, jual tiket pesawat dan lain-lain. Terus saya salah satu anak muda yang juga dengan mandiri mengelola wisata Goa Jepang di Pulau Dom, dan juga lagi dalam tahap ini kita lagi mengungkit tentang sejarah untuk dikembangkan sebagai wisata sejarah di Pulau Dom. Pemirsa di rumah, saya bersama dengan Bung Joyce akan lebih dalam lagi bicara terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Pulau Dom. Namun sebelumnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, masih dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah. Tentunya kita ingin mencari solusi bagi warga masyarakat Papua Barat Daya, dan kali ini kita ingin juga mencari solusi dari persoalan-persoalan yang terjadi di Pulau Dom. Masih dengan Bung Joyce. Ini kan ketemu di Goa Jepang ya. Kalau di Facebook itu luar biasa viral. Ini tamu sudah banyak kan ya. Tadi kita datang saja ada anak-anak sekolah. Luar biasa Banyak ya. Mungkin Bung Joyce bisa berbagi kepada kita ide awal sampai bisa Goa Jepang ini bisa terkenal itu di Prakarsaya, atau lihat contoh di tempat lain kah, atau seperti apa, biar kita sama-sama tahu kapan, tahun, tanggal, bersama dengan siapa sampai bisa mengelola Goa Jepang ini. Oke, pertama itu Goa Jepang dibikin jadi tempat wisata tuh dimotori oleh salah satu majelis jemaat GKI Betel Dom, yaitu Bapak Delson Muai sebagai pendamping PAM. Nah, beliau kalau tidak salah tuh ya Ros ya. Iya, saya pernah juga. Saya juga pernah program dengan beliau ya Ros ya. Oke. Nah, beliau mengumpul pemuda di rayon kami atau rayon 3 itu untuk bagaimana membangun ekonomi kreatif. Salah satu potensi kita di rayon 3 adalah Goa Jepang. Oke, pada tanggal 15 April 2023 itu mereka mulai kerja, mulai bikin bersih sekitar Goa wilayah ini ya. Iya, mereka mulai tata. Terus saya mulai datang ikut bergabung. Karena berapa kegiatan, terus saya datang gabung, dan mereka bilang, aduh Kak Jo, ini kita bagaimana nih, kita harus viralkan ini tempat ini Goa Jepang ini datang. Saya bilang, oh ya, kita pakai media saja karena zaman sudah canggih, media anak muda ya. Media Facebook itu kita bisa pakai. Oke, saya foto dari atas, bawah, dan suasana malam kita naikkan. Kita naikkan dalam 2 hari. Pas di hari Kamis kita kasih naik. Hari Jumat dan Sabtu itu orang datang, beca banyak di bawah. Banyak ya? Orang kaget. Kenapa beca banyak kali? Kaget saya naik ke atas, saya bilang, wah, orang banyak sampai sesak. Tidak tempat duduk. Foto dong, permisi foto lagi. Luar biasa ya. Oke. Di situ
Dia bilang, Jo, hari ini 300 orang. 300? Saya biasa dengan Iya. Pak Delson tuh kita biasa panggil nama tuh Yaro. Yaro. Bagaimana Mas Yaro? Jo, hari ini nih orang ramai sekali, 300 orang datang ke Jepang. 300 orang ya? Langsung, iya, 300 orang. Pertama ya. Ya. Sampai berjalannya waktu, kita menambah aksesoris atau lampu di sekeliling Pernak-pernik ini ya? Ya. Wah, kita tambah hias, tambah cat. Lewat 1 bulan kemudian tuh, kita pas buka data lagi, kita buka data tamu ya. Pengunjung itu. Kak Jo, 3 bulan ini sudah 2000 pengunjung di Gua Jepang. Luar biasa. Tos, luar biasa ya. Ya mungkin Bung guys, dari 300 sampai dengan 3 bulan sudah melonjak tamunya sampai 2000 pengunjung ya. Pastilah biasa untuk mengawali memprakarsa sesuatu itu kan pastilah ada unek-uneknya atau ada persoalan. Ada tidak ada semacam penolakan sendiri dari keluarga kah atau warga Pulau Dom waktu mengawali memprakarsa ini? Pemilik tempat atau misalnya pelayat gitu memulai dari Gua Jepang ini. Gua Jepang ini berada di tanah atau tempat keluarga Mofo ya. Mofo. Iya, keluarga Mofo tempat itu. Nah, memang kita pertama tuh ada kendala. Terus kita bicara dengan Bapak Pendeta ya. Bapak Pendeta Mofo yang punya tanah ini ya. Keluarga Mofo. Bapak Frans Mofo Pendeta. Nah, kita ketemu Kak Yaroso tadi atau Kak Delson tadi. Ketemu bicara, beliau bilang bikin saja. Itu tempat bikin saja, jangan kembali tanah itu. Karena kan pengunjungnya sampai 2000. Nah, dia bilang jangan kembali nama tanah itu, kan bikin saja. Selama itu baik untuk jemaat dan warga di sekitar dapat income atau pendapatan dari situ, kalian bikin aja. Oke, ya luar biasa ya. Kalau pemerintah sendiri kan ini kan sudah menjadi viral, pastilah ada kunjungan dari pemerintah yang mungkin ya. Dalam mengelola ini kita pasti akan mendapat banyak pengunjung. Tapi namun sebelumnya kita akan lanjut. Jawabannya saya kunci dulu, Bung Joyce, tahan, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Undir dalam program kita Belanja Masalah, dan tema kita masih sama, potensi wisata sejarah yang ada di Pulau Dom, dan narasumber kita Bung Joyce. Tadi saya sempat tahan jawabannya terkait dengan viralnya Gua Jepang ini. Pasti kan akan terjadi, kita tadi tahu bahwa ada semacam persoalan-persoalan yang terjadi. Apakah tadi kalau kita tahu bahwa pemilik tempat sini mengiyakan, mempersilahkan, asalkan jangan berubah nama ya. Tapi pemerintah sendiri kita tahu kalau Gua Jepang ini viral, tentunya fasilitas umum harus mendukung. Katakanlah transportasi waktu sampai di Dom, tempat singgahnya harus bagus, transportasi becanya atau motornya ke sini kan juga harus. Atau alih-alih fungsi lahan yang ada di sini yang menjadi spot selain di Gua Jepang, mungkin berapa titik. Tadi saya lihat anak-anak SMA Bung Joyce antar ke sana, saya tidak tahu itu untuk apa, berapa titik spot di sini. Mungkin bisa berbagi kepada kita, ada soal-soal yang perlu kita tahu sehingga pemerintah juga bisa membantu. Oke. Pertama tentang transportasi yang menyeberang ya. Untuk pengunjung atau yang mengunjungi Pulau Dom. Kita beberapa kali itu kita punya halte Dom kan mau dipindahkan. Ini saya baru tahu dipindahkan ke mana? Mereka kan mau tutup itu karena pembangunan yang di Dom sini atau di kota sebelah. Di kota ya? Iya, areal itu kan nanti tidak tahu tahun berapa mereka mau tutup, tapi rencana mereka. Ini masalah juga kalau dipindahkan nanti orang Dom mau kemana? Iya, jadi itu salah satu yang masalah untuk kami di Pulau Dom. Iya. Halte Dom ya, Halte Dom Sorong itu kan tanahnya milik Pelindo. Wah. Yang akan bangun dermaga lah. Dermaga. Untuk perpanjangan dermaga ini. Di Dom itu sendiri kita punya fasilitas atau
penunjang atau tangga-tangga atau halte yang itu Ya. jangan rusak. Rusak ya. Bagaimana kita berharap pemerintah untuk memperbaiki itu. Ya, betul betul. Nah, saya beberapa hari lalu atau hari Sabtu ya, saya inisiatif sendiri untuk pergi membangun itu. Bung Joy sendiri yang bangun Ya, yang terminal singgahnya perahu. tangga yang naik. Wah, luar biasa Bung Joy. Nah, situ terus untuk setelah itu kita bangun, kita lihat bagaimana pemerintah ini bisa Tanggap tidak ya? tanggapi itu enggak. Karena kita sudah berapa kali bicara dengan Pak Distrik untuk fasilitas yang rusak-rusak di Pulau Ya, itu dibenahi ya. dibenahi supaya pengunjung itu enak datangnya itu tidak. Bung Joy, saya tahan dulu. Bapak Gubernur, Bapak Musat, Bapak Wali Kota, Atta, Kakak. Kalau nonton ini, wah ini kalau sampai fasilitas umum yang terbaik itu masyarakat, bagaimana sih pemerintah? Cobalah, mungkin ada DPR kota atau provinsi yang mau maju-maju nih. Coba kamu lihat dulu masyarakat sampai sudah seperti ini bagaimana? Ini kita cari solusi lah supaya masyarakat bisa nyaman. Silakan Bung Joy. Oke, setelah itu saya berharap kepada pemerintah ya, Ya, bagaimana infrastruktur jalan di pulau ini juga. Karena becak itu mereka dayung atau mengantar pejabat, mengantar pengunjung, ya, jalannya berlubang-lubang. iya betul ya. Kalau ini seperti kita Kalau naik. kita antar wali kota atau Kalau bisa ada subscriber boleh. apa, Aman. nah, gitu. Iya. Terus di Pulau Dom ini kan kita inisiatif membangun wisata, apalagi kita ada di wajah Wajah pintu masuk Papua Barat Daya atau kita ada di ibu kota provinsi. provinsi. Salah satu, apalagi Pulau Dom itu adalah kota tua ya. Iya, ini kalau saya boleh baca nih, Pulau Dom itu terbuat dari Rindu. Derko. Pulau Dom itu terbuat dari rindu dan pulang. Oke. Iya. Kita pertama jalan itu kan rusak. Kedua, kita berharap kepada pemerintah. Iya. Itu potensi kami di Pulau Dom itu kan besar. Iya betul. Potensi wisata dan lain-lain. Iya. Pemerintah itu harus bagaimana menanggapi itu. Menanggapi itu. Pulau Dom ini wajah kota Sorong dari zaman ke zaman. Zaman ke zaman, betul. Apalagi Pulau Dom ini kota tua yang terlupakan. Ya. Kalau saya bilang hari ini. Kalau saya tidak salah, pemerintahan pertama itu ada di Pulau Dom ya. Iya. Tujuan dari wisata Gua Jepang ini adalah bagaimana kita cerita kembali kejayaan Pulau Dom. Kejayaan Pulau Dom masa itu. Edukasi sejarah itu. Iya. Pulau Dom. Oke. Selain Gua Jepang, selain kota tua, pulau ini sudah berapa tahun tidak ada pembangunan jalan, perawatan jalan itu sayang sekali ya. Padahal kalau kilas balik pemerintahan pertama yang terjadi di Kepala Burung di Kabupaten Sorong pertama itu dari Pulau Dom dan pindah ke Pulau Besar saat ini. Kalau tidak diperhatikan sayang sekali juga ya, iya. Bung Yaros ya. Bung Joyce. Ya. Iya. Selain sejarah itu kita punya peninggalan-peninggalan yang ada. Salah satunya bunker Jepang. Bunker. Yang sekarang ada di lingkungan rumah tuh warga. Iya. Itu ditinggal biarkan saja dari dinas wisata atau dinas pariwisata. Itu tidak merawat. Padahal itu potensi sejarah yang betul ya. Yang harus dirawat untuk dibangun menjadi satu spot wisata untuk membangun. Makanya kami bangun Gua Jepang itu adalah kita bangun wisata ekonomi kreatif ya. Iya betul. Lewat itu kita bangun ini. Kita dikunjungi oleh kita dikunjungi oleh mahasiswa atau pertukaran pelajar. Ya. Pertukaran mahasiswa Indonesia. Mahasiswa ya. Itu 420 orang. Dari kampus mana tuh kalau boleh tahu, luar biasa ya? Mereka dari seluruh Indonesia. Yes, bergabung. Mereka tinggal di Uni Muda. Di Aimas ya, di kabupaten. Mereka datang ke Pulau Dom. Jadi mereka masih pakai 2 shift atau 2 hari. Jadi 1 hari pertama mereka datang itu 210 orang. Kita
saya dan Pak Yaroso itu antar keliling. Dom. Nah, mereka bilang kenapa rumah-rumah peninggalan itu Dialih fungsi kan? tidak dibawa oleh pemerintah seperti Kota Tua di Kota Jakarta. Tua, Jakarta. Ya betul, Kota Tua ya. Iya. Iya, bangunan-bangunan tuanya Itu ditarik kembali oleh pemerintah untuk dikelola. Dikelola, betul. Jadi tempat wisata. Kalau tadi bunker itu dan berapa titik ahli fungsi lahannya sendiri masih tetap pemilik di keluarga yang menggarap ataukah itu ada di pemerintah? Nah, ini yang kita Baik, guys, kita akan lanjut, namun jawabannya tahan lagi. Oke. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, masih dengan saya Philip Undur dalam program Belanja Masalah, dengan tujuan kita mencari solusi dari seluruh persoalan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dan kali ini tema kita potensi wisata sejarah yang ada di Pulau Dom, dan masih dengan narasumber kita Bung Joyce. Saya akan bertanya dan dalam closing statement ini kita akan mendengar seperti apa penyampaian Bung Joyce. Namun saya tadi ada yang terpotong, Bung Joyce bisa menambahkan terkait dengan beberapa titik potensi wisata ini, bagaimana status tanahnya ini, apakah milik warga, dan kalau masih milik warga bagaimana tanggapan pemerintah untuk bisa mengubah alih fungsi lahan ini sehingga menjadi aset. Untuk beberapa titik bunker di Pulau Dom itu ada yang masuk ke halaman rumah warga ya. Ya. Seperti beberapa dua bunker yang ada di arah di Dom Barat. Dom Barat. Dom Barat itu RK berapa kalau boleh? RK5 itu ada 2, itu masuk di dalaman rumah warga. Ya. Terus satu di RK4 juga, itu juga masih wilayah Dom Barat. Ya. Itu masuk di rumah warga juga. Ya. Biasa kalau kita kesana kita izin lagi ke tuan rumah, ya. Izin untuk bisa masuk ke dalam. Nah, saya berharap untuk pemerintah. Itu bagaimana bebaskan lahan yang bangkainya ada di dalam. Ya. Bagaimana pemerintah bisa lepas supaya dikelola seperti tadi Kota Tua di Jakarta bisa bagus. Kita bisa mengelilingi pulau ini dengan bebas untuk berkunjung ke tempat-tempat seperti bunker dan rumah-rumah. Bung Joyce, dari 300 orang 3 bulannya 2000 dan hari ini saya tidak tahu berapa, dari semuanya ada tidak salah satu warga negara Jepang yang datang ke sini? Oke, sampai hari ini belum ada orang Jepang yang datang ke sini. Tapi kalau untuk orang asing itu boleh banyak. Boleh banyak ya. Dari Amerika, ada orang Dom ya. Anak Dom yang tinggal di Amerika. Wow. Itu mereka datang, mereka berkunjung di sini. Baik, Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, inilah bincang-bincang saya dengan Bung Joyce, dan kita telah sampai pada penghujung acara ini. Belanja Masalah, tema kita yaitu potensi wisata sejarah yang ada di Pulau Dom. Jangan lupa yang belum datang, silakan datang berkunjung, karena Pulau Dom ini terbuat dari rindu dan pulang. Apalagi kan anak Dom yang lahir besar Dom, kok tidak pulang ke Dom tuh, menyesal sekali kalau kau tidak datang di sini. Tarifnya berapa mungkin bisa kita tahu masuk di sini? Per orang di Gua Jepang itu 10.000 per orang. 10.000, naik beca, pulang juga naik beca, pokoknya ke sini kok terbayar semua, kecapeannya habis di sini. Dan buat Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Mosat, provinsi ini masih baru, berumur jagung, sebentar lagi kita akan berusia 1 tahun. Dinas pariwisatanya Bapak Yusdi Lamatenggo, bisalah datang ke sini, perhatikan ini fasilitas masih kurang, bisa dibantu. Juga pariwisata Kota Sorong, Ibu Ida, Kakak, bisa datang. Bantulah, ada lahan-lahan bunker yang bisa dikelola menjadi satu potensi, menjadi paket, sehingga wajah Papua Barat Daya ini masuk di sini. Yang dulu pintu gerbang masuk Papua, tapi sekarang pintu gerbang masuk Papua itu di Papua Barat Daya, di Dom.
kita bantu sehingga anak-anak muda yang mengelola ekonomi kreatif ini bisa berkembang jauh lebih baik, bisa bersaing, dan Dom bisa menjadi sampel untuk Papua Barat Daya dan Kota Sorong. Bung Joyce, terakhir closing statement buat kita semua yang menonton, biar kita tahu apa yang harus kita sama-sama kerjakan dan perhatikan sehingga Goa Jepang, Pulau Dom ini terus berkembang. Closing statementnya Bung Joyce, silakan. Oke, Pulau Dom ini kita harus, untuk anak-anak muda ya, khususnya itu kita harus bersatu ya, bersama, membangun kebersamaan lebih kental lagi, supaya Pulau Dom ini kita bangun wisata sejarah ya, supaya banyak orang berkunjung ke Pulau Dom, ekonomi di Pulau Dom tambah berkembang. Mas beca, abang taksi laut, mereka mendapat income. Maka kita Mama Pinang, Papua jual-jual pinang, itu orang datang bisa beli pinang. Lebih banyak pengunjung ke Pulau Dom, ekonomi Pulau Dom akan terus berputar. Dan kita akan terus membangun wisata ini atau wisata Goa Jepang lebih baik lagi Pulau Dom. Terima kasih Bung Joyce buat waktunya sudah bergabung dengan kita di program Belanja Masalah, dan pemirsa di rumah, terima kasih juga telah menyaksikan program kami Belanja Masalah dengan tema potensi wisata sejarah yang ada di Pulau Dom. Saya kutip satu kata yang waktu dulu saya karena lahir di Dom, saya ingat, kalau kau belum sampai di Dom, kau belum injak Kota Sorong. Jadi kalau kau mau pulang injak Dom, orang bilang saya sudah sampai di Sorong. Kota Minyak, selamat sore, salam sehat.